Halo Elevators, beberapa waktu terakhir gaduh soal barang milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di Bea Cukai. Walaupun sekarang peraturan Menteri Perdagangannya sudah dicabut, rasa-rasanya perlu juga para pekerja migran Indonesia mengetahui peraturan yang berlaku itu seperti apa supaya tidak nanti mengalami kesulitan. Ingin tahu kan? Ayo kita bahas. Elevators, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang ingin membawa masuk atau mengirim barang ke Indonesia, perlu memperhatikan peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia. Nah, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pekerja migran Indonesia atau PMI ini adalah yang pertama yang tercatat pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, atau yang kedua adalah yang memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, yaitu kedutaan besar atau konsulat di negara di mana pekerja ini bekerja. Barang milik PMI dapat diimpor sebagai pertama barang bawaan penumpang, datang bersama penumpangnya, atau barang pindahan ketika selesai bekerja kembali ke Indonesia, itu barang pindahan. Barang pindahan ini bisa dibawa penumpang, bisa dikirim sebagai kargo juga. Dan yang ketiga adalah barang kiriman. Ini yang banyak dikirim menggunakan paket. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang impor barang bawaan pekerja migran Indonesia. PMI boleh membawa telepon seluler, komputer genggam, laptop, tablet, dibawa sebagai barang bawaan penumpang dan dibebaskan dari bea masuk. Tidak dipungut pajak pertambahan nilai, tidak dipungut PPNBM, pajak penjualan barang mewah, dan dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Pembebasan bea masuk ini diberikan ketentuan, satu, diimpor oleh PMI sendiri, bukan oleh orang lain. Kedua, paling banyak 2 unit dalam 1 kali kedatangan dalam 1 tahun. Jadi ingat ya, hanya 1 kali dalam 1 tahun, maksimal 2 unit. Sedangkan untuk impor barang pindahan PMI, ini adalah barang-barang keperluan rumah tangga yang diimpor sebagai barang pindahan, ini juga dibebaskan dari bea masuk. Tata cara pemberian pembebasan bea masuk tentunya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kepabeanan atas impor barang pindahan. Nah, barang kiriman PMI ini yang ramai dibahas. Barang kiriman PMI adalah pertama, barang yang dikirim oleh PMI. Kedua, memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga, meliputi barang yang telah dipakai, ingat, telah dipakai atau dimiliki oleh PMI. Persyaratan seperti apa untuk barang kiriman PMI? Pertama, dikirim oleh PMI yang sedang bekerja dan berkedudukan di luar negeri. Kedua, barang-barang itu adalah keperluan rumah tangga atau barang konsumsi. Jelas bukan merupakan barang yang kena cukai. Misalnya minuman yang mengandung alkohol, kemudian rokok, cerutu, tembakau, itu barang-barang yang kena cukai.
Berikutnya adalah barang-barang kiriman ini bukan merupakan telepon seluler, komputer genggam, tablet, laptop dan sebagainya. Jadi bukan elektronik dan tentunya dalam jumlah yang wajar, tidak untuk diperdagangkan. Nah, untuk PMI yang tercatat pada BP2MI, pembebasan bea masuknya adalah dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak 3 kali dalam 1 tahun kalender dan nilai pabean setiap pengiriman, berarti setiap paket yang dikirim nilainya paling banyak $500 Amerika atau sekitar 8 juta rupiah saat ini. Jadi dalam 1 tahun 3 kali masing-masing $500 bisa $1.500. Nah, sedangkan untuk pekerja migran Indonesia yang memiliki kontrak kerja dan terdaftar di perwakilan pemerintah RI di luar negeri, jumlah pengirimannya hanya 1 kali dalam 1 tahun dan nilai pabeannya maksimal $500 Amerika. Bagi PMI yang akan mengirim barang ke Indonesia, dalam peraturan Menteri Keuangan juga dijelaskan ada batas-batas ukurannya, yaitu panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi maksimal 80 cm. Jadi ikuti peraturan ini supaya lancar dalam pemeriksaan kepabeanan oleh Bea Cukai. Berikutnya ada pertanyaan, kalau yang dibawa atau yang dikirim ini melebihi ketentuan, lantas bagaimana? Ini ada aturannya juga. Kalau yang dibawa ini melebihi ketentuan, tentunya pertama dipungut bea masuk dengan tarif 7,5% dari nilai barang tersebut. Kemudian juga dapat dipungut pajak pertambahan nilai dan dipungut pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan barang mewah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bisa juga dipungut PPh atau pajak penghasilan pasal 22 impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sudah saya sampaikan poin-poin penting dalam peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara impor barang milik pekerja migran Indonesia. Silakan diperhatikan, dipatuhi agar para pekerja migran Indonesia tidak mengalami kesulitan ketika membawa barang pulang ke Indonesia atau mengirim kepada keluarganya di Indonesia. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.